Oke teman-teman, halo semuanya, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling top, paling kece, yang akan selalu membongkar rahasia-rahasia atau trik-trik yang menarik seputar dunia audio, mulai dari recording, mixing, sampai mastering, yang tentunya akan membuat kalian menjadi sound engineer yang profesional. Asik. Oke teman-teman, di sini aku mau berbagi tips aja sedikit, atau aku mau berbagi tentang satu plugin yang sangat-sangat ajaib teman-teman. Di sini eh, kalian bisa praktekkan dan kalian bisa cari pluginnya ini. Sangat-sangat keren sih teman-teman. Ini plugin dari Wave. Kalau kalian mau beli langsung, kalian bisa langsung ke websitenya dari Wave langsung. Kalau kalian mau pakai crack ataupun bajakan juga monggo. Nanti mungkin aku bisa kasih linknya kalau kalian mau download. Tapi teman-teman, nah ini teman-teman, aku baru mulai nih teman-teman, karena banyak banget permintaan, dimana coba Mas dikasih linknya kalau kita mau download gratis di mana dan lain sebagainya kayak gitu. Aku selalu menyarankan, selalu aku bilang teman-teman di kemarin-kemarin di semua kontenku, bahwa aku tidak akan memberikan link-link download ataupun link-link crack itu kepada kalian, bukan karena apa-apa, tapi karena demi keamanan, dimana itu bahaya teman-teman, dan aku adalah korbannya. Aku ini menceritakan ini mungkin di beberapa videoku yang lalu, aku juga menceritakan tentang hal ini, dimana aku tidak lagi menggunakan link-link download seperti itu. Tapi ya ini karena banyak banget permintaan dari teman-teman, dan ya tidak dipungkiri mungkin kalian juga ingin merasakan plugin-plugin ini secara gratis, gak apa-apa, karena aku dulu juga kayak gitu teman-teman. Dan itulah proses. Mungkin prosesnya kalau kita harus kena virus, kena somewhere, kena malware, ya nggak apa-apa gitu kan. Dimana aku dulu juga gitu teman-teman. Pokoknya intinya adalah resiko apapun itu aku tidak bertanggung jawab teman-teman. Ingat, aku tidak bertanggung jawab, aku hanya bertanggung jawab untuk mereview pluginnya. Terlepas kalian mendapatkan plugin ini dari mana, monggo, terserah. Oke teman-teman. Nah nanti aku cuman kasih bantu aja untuk linknya, kalian bisa klik di deskripsi, kalian bisa download itu, dan tetap berhati-hati untuk proses instalasinya juga hati-hati. Oke, kalau sudah selesai di download, kalian installnya pastikan keadaan offline. Oke, karena kalau online resikonya akan lebih tinggi untuk kalian kena virus, kena malware, kena hacker, dan lain sebagainya gitu. Oke teman-teman, langsung saja ke projectnya. Nah di sini aku tidak menakut-nakuti ya teman-teman, tapi ini ya by pengalamanku aja, aku hanya bercerita, aku hanya sharing. Tapi kalau kalian mau mencoba sendiri ya nggak apa-apa gitu. Pengalaman itu memang mahal teman-teman, asik. Nah di sini teman-teman, aku akan mereview satu plugin kompresor, di mana ini judulnya, videonya ini sesuai banget teman-teman. Kompresor termudah sedunia, aku menganggapnya gitu teman-teman. Ini adalah kompresor paling mudah sedunia, kompresor paling simple sedunia, wis. Klaim by Ivan Pianis loh ya. Nah, ini adalah plugin dari Wave. Kompresornya namanya adalah ini Renaissance kompresor atau RCOM. Oke, Renaissance kompresor atau RCOM. Nah, RCOM ini bisa digunakan di mana aja sih teman-teman sebenarnya, mau vokal, mau drum, mau apa gitu. Tapi lebih sering aku gunakan ini untuk di vokal memang gitu. Nah, penggunaannya itu gampang banget teman-teman. Kalau kalian lihat di sini kan UI-nya itu ribet ya. Di sini ada threshold, di sini ada rasio, di sini ada gain, ada attack, release, ada tipe kompresornya, mau manual, mau opto, mau elektro, mau WAM, mau smooth. Modenya banyak sekali. Di sini ada mix, ada trim, dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa aku bisa bilang ini adalah kompresor termudah sedunia dan paling simpel sedunia? Karena cara kerjanya dan hasilnya teman-teman.
Oke. Jadi di sini aku tidak akan otak-atik untuk attack, release, mode, trim dan lain sebagainya. Aku hanya akan bermain di threshold dan gain serta rasionya. Jadi hanya 3 fader besar di sini itu sudah merubah audio kalian menjadi sangat-sangat mantap, luar biasa. Oke. Kalian pada dasarnya sudah tahu ya untuk penggunaan kompresor itu kayak apa gitu kan ya, untuk dinamika, untuk mengkompres sinyal-sinyal yang melewati batas peaknya, untuk sedikit mengangkat gain yang terlalu kecil, ya intinya merapikan dinamika lah ya teman-teman secara besarnya. Aku sudah jelaskan kompresor itu apa di video tersendiri, kalian bisa cek dulu videonya. Nah di sini aku tidak akan menjelaskan lagi tentang kompresor itu apa gitu, tapi aku hanya ingin menunjukkan kehebatan dari Aircom by Wave ini teman-teman. Jadi ini aku ada sampel vokal, dimana kalau kalian lihat ini adalah sampel vokal dimana wave-nya itu mencolot teman-teman, kecil besar kecil besar kecil besar yang terjadi secara terus menerus dan secara ekstrim, dimana ini adalah data vokal di take secara live cover, live perform menggunakan mic dynamic teman-teman. Yang kemarin aku bilang, ketika vokalis itu bernyanyi secara live dengan mic dynamic, dia dengan seenaknya menjauhkan mikrofonnya ataupun mendekatkan mikrofonnya ke mulutnya gitu kan. Nah itu yang terjadi sehingga menyebabkan audionya itu lompat-lompat teman-teman, naik turun kecil besar. Nah ini bisa dilihat, bisa terbukti dari waveform yang tergambar di DAW kalian. Nah ketika kita play teman-teman, ini kita off-kan dulu pluginnya. Nah ini nyata di dalam hidupku. Nah ini besar kecil kan, penyertaanmu lompat. sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Nah jadi tiba-tiba ada yang nada tinggi sejahtera, itu langsung naik dia. Nih di bagian sini tadi kan, nih aman dan sejahtera. Nah langsung turun. Di sini juga bagiannya peak nih. Bersama, nih. bersama. Nah sa-nya dia peak di sini, oke? Nah tapi dengan plugin ini dia langsung seketika menjadi enak teman-teman. Nih Di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Sejahteranya aman dan sejahtera. Enak, langsung disikat oleh Aircom ini. Nah ini ngaturnya itu cuman ini teman-teman aku itu. Ini semua default, attack release-nya default pokoknya. Nah di sini aku hanya mengatur yang pertama kali adalah rasionya. Rasio kompresor kalian tahu dong, mulai dari 1:1, 2:1, 3:1, sampai 4:1, 5, 6, 7, 8, 10 dan seterusnya sampai paling bawah gitu kan. Nah di sini aku menggunakan rasio yang familiar, yang sering digunakan oleh engineer dan yang sering aku gunakan setiap aku mixing ataupun mastering, yaitu di posisi 4:1 teman-teman. Oke, posisi di 4:1, rasionya standar untuk kompresor vokal, drum dan lain sebagainya. Nah gainnya ini, gainnya kadang itu aku masih atur dia di 0 teman-teman, bener-bener di 0, aku tidak apa-apain, masih standar default. Nah ketika sudah atur rasio, aku tinggal ngatur thresholdnya teman-teman. Jadi thresholdnya ini kan dia tidak bekerja. Dan sejahtera, walau di tengah badai. Nah kita bisa ambil gain yang paling besar. Nah kita atur thresholdnya sampai dia menyentuh
dari gain terbesarnya. Sejahtera. Nah, itu. Sejahtera. Kalau kurang ya kita tambahin lagi. Sejahtera. Nah, walau di tengah badai. Sejahtera. Oke, kita buat di angka minus 10 berarti. Sejahtera. Nah, dia akan terkompres di sini teman-teman, yang sebelah kiri akan terkompres ke minus 3 dB. Nah, sekitar sampai minus 3 dB dia ke kompresnya. Sejahtera walau di tengah. Kalau nggak pakai, sejahtera. wah, langsung lompat, kerasa banget teman-teman. Sejahtera. Kalau on, dia akan tertekan. Sejahtera. Jadi lebih rata. Nah, gimana nih kita membuktikannya selain dengan hanya pendengaran? Mungkin ada teman-teman yang, Mas kok kayaknya sama aja sih kedengerannya gitu, nggak ada bedanya. Kita buka dengan viewmeter teman-teman. Tenang, semua itu ada data, ada telinga, ada mata yang bisa kita gunakan untuk melihat datanya. Kalau telinga kalian mungkin kurang sensitif, kita lihat by datanya. Ini adalah waveform yang terjadi sebelum kompresor. Nah, di sini aku akan memunculkan waveform setelah terkena kompresor. Kita lihat teman-teman. Ya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Jauh berbeda bukan? Aman dan sejahtera. Jauh berbeda bukan? Di sini rata teman-teman. Nih, di bagian sejahteranya ya. Ini kan melonjak nih, kayak gini. Aman dan sejahtera. Tuh, tapi ini rata teman-teman. Oke? Nah, kalau kalian mau ekstrim misalkan, kalian atur thresholdnya sampai minus 18 misalkan. Kita lihat waveformnya akan seberapa menekannya si kompresor ini di audio kalian. Aman dan sejahtera. Nah, walau di tengah badai. tuh, semakin rata kan teman-teman. Jadi kalian bisa membuktikannya kompresor sesimpel ini, tapi pengaruhnya sejauh ini teman-teman, lihat nih. Aman dan sejahtera. Dari waveform yang gelombangnya mencolot-mencolot kayak gini menjadi rata kayak gini. Nah, tapi kan kalau ekstrim gini kita kerasa nih, wah, yang nyanyi malah jadi kayak sesak nafas teman-teman nih. Aman dan sejahtera. Yang harusnya bisa loss tapi terlalu ditekan oleh kompresor. Nah, makanya penggunaan kompresor juga jangan terlalu ekstrim. Tadi kita bisa atur di sekitar minus 10 sampai minus 12 nih. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Lebih natural, walaupun dia ada kompresinya, walaupun di bagian yang besar ini tadi dikompres, tapi dinamikanya nggak hilang, tetap natural teman-teman, tetap manusiawi gitu kan. Aman dan sejahtera Sudah terlihat lebih rapi. Jadi udah teman-teman, beres, plugin ini selesai tugasnya gitu. Di sepanjang lagu kompresornya akan bekerja secara well, dan audio kalian yang tadinya berantakan kayak gini waveformnya atau dinamikanya naik turun akan menjadi halus seperti ini. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini adalah kompresor yang paling mudah sedunia, klaim by Ivan Pianis sekali lagi. Jadi kalian ya worth it sekali untuk memiliki plugin ini. Dan ini bisa digunakan untuk instrumen apapun, tidak hanya vokal. Kadang aku pakai ini di drum, kadang aku pakai ini di bass juga. Jadi asik-asik aja. Dan dia itu transparan teman-teman. Dia tidak membawa saturasi, dia tidak membawa coloring, tidak membawa karakter tertentu. Jadi benar-benar transparan. Nah, ini cocok untuk kalian yang memang tujuan kompresor hanya untuk mengkompres saja. Kan ada beberapa kompresor yang membawa karakter atau membawa saturasinya.
seperti misalkan kayak kompresor yang sering aku pakai ada BX, ada TR, ada dari Aliens. Nah, itu kan membawa karakter-karakter tertentu di mana yang akan mewarnai juga dari audio kalian gitu. Nah, di mana itu juga menjadi tujuannya ya memang untuk coloring, bukan hanya untuk kompresi saja gitu. Tapi kalau Aircom ini itu benar-benar transparan, jadi benar-benar kekompres aja tanpa ada karakter-karakter tertentu yang ditambahkan di audio kalian. Jadi kalian mau pakai ini sebanyak-banyaknya di data kalian itu aman teman-teman, karena dia tidak akan merubah karakter dari audio kalian. Misalkan vokal dipasang Aircom, bass dipasang Aircom, terus drum dipasangi Aircom, nanti ada instrumen apa lagi, piano pakai Aircom. Nah, itu nggak masalah karena dia transparan, bener-bener hanya bermain dengan dinamika atau lonjakan-lonjakan yang harus dikompres gitu teman-teman. Jadi ini worth it. Nah, baru nanti kalau kalian sudah expert, kalian mau expand lebih lagi, nah kalian bisa otak-atik sesuaikan nih attack release-nya. Kalian bisa sesuaikan karakternya mau warm, mau smooth. Di sini ada jenis kompresornya juga, mau opto, di sini ada elektro, di sini ada yang manual, ada yang ARC juga. Pokoknya lengkap. Dia sekecil ini tapi khasiatnya mantap banget gitu teman-teman. Oke, jadi sampai di sini dulu konten hari ini, semoga bermanfaat. Linknya ada di bawah, kalian bisa langsung download di sana. Sekali lagi, hati-hati kalau download, mendownload dan install menginstal. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung saja komen di bawah. Pasti aku akan jawab, pasti aku akan balas kalian, dan tentunya aku juga akan buatkan videonya sesuai request dengan kalian. Jadi support terus channel Ivan Pianis ini biar semakin berkembang dan bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, salam audio teman-teman. Jangan lupa untuk terus berkarya aja. Bye-bye.